Halo guys, nama gue Stan dari StephTech dan banyak banget di voting kemarin yang request gue nge-review HP ini, yaitu si Sharp Aquos Sense 8. Seperti biasa, ini Sharp tuh pas pertama rilis dia mahal banget di 6 juta dan sekarang harganya udah murah banget. Jadi berapa harganya? Sekarang kalian bisa beli Sharp Aquos Sense 8 di Tokopedia atau Shopee di sekitar 3 jutaan. Lebih tepatnya 3 juta rendah ya, sekitar 3,3. Kalau pakai diskon bisa 3,2, malah ada yang jual 3 juta pas juga. Kalau mau bekas ada di sekitar 2,8 juta. Masih agak mahal tapi untuk harga segitu menurut gue harganya udah turun setengah ya dari 6 juta pas rilis, udah sangat bagus. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk video reviewnya minggu depan, dan untuk barang bekasnya gue udah posting di channel gue, di toko gue, di Tokopedia. Jadi mungkin pas video ini rilis udah habis. Oke, kita langsung bahas aja cepat, taruh sini. Kalau bisa di post videonya, tapi speknya sendiri dia pakai Snapdragon 8 6 Gen 1 yang lumayan bagus di harganya. 0,1 inci Exo OLED 90Hz, 1300 peak brightness, lumayan terang, UFS 2.2, masih ada headphone jack, speakernya mono, dan 5000 mAh baterai di 6,1 inci, that's pretty impressive ya, dengan fast charging di 18 watt. Oke, dan sambil kita unboxing, gue mau bahas sebentar untuk masalah di HP ini. Jadi, pas pertama rilis tuh ada masalah dari layar untuk Exo display-nya si Sharp Aquos Sense 8 ini. Masalahnya apa? Masalahnya tuh dia layarnya jadi hijau, jadi apa ya, bukan green line lightsaber tapi lebih ke green tint. Jadi kayak ada shadow, bukan shadow ya, kayak ada lampiran warna hijaunya, jadi kehijauan layarnya, yang orang kira itu defect kan. Tapi ternyata setelah beberapa bulan Sharp itu ngasih update yang ngefix si green tintnya. Kalau nggak salah dia fixnya tuh total ya. Ada beberapa yang bilang masih kelihatan green tint-nya, tapi ada beberapa juga yang bilang fixnya tuh dia benar-benar hilang green tint-nya. Jadi ya at least Sharp walaupun software supportnya masih jelek banget, tapi kalau ada masalah gitu didengerin at least, dan lumayan cepat ya nge-fixnya. By the way, gue dapat apa ini? Telkomsel pakai khusus data, tapi nggak dapat si kartu Telkomsel. Kalau nggak salah udah kadaluarsa makanya nggak dikasih ya. Untuk yang varian warna, gue beli yang warna black. Bisa kita lihat nih. Ini warna black, tapi blacknya sih lebih ke kebiruan ya. Bisa kita lihat. Kita coba aja stiker belakangnya nih biar kelihatan lebih oke. Nah, kita kepinggirin dulu HP-nya. Kelengkapan sendiri, gue sih belum pernah review Aquos Sense series ya. Di sini dikasih tahu buttons-nya lumayan komplit. Dan di sini dikasih juga ternyata kadaluarsanya berapa ini? Dan sudah kadaluarsanya 30 November. Jadi ini cuma hiasan aja guys. Sayang banget. Di sini dikasih casing yang ini, kalau nggak salah casingnya tuh kayak smoky ya, kayak clear, cuma kayak nggak clear banget, kayak ada sedikit aksen hitamnya. Dan di sini kalian dikasih khas Sharp banget, sama seperti HP Sharp lainnya, super komplit. Dikasih charging adapter yang berapa watt kita lihat. Dia ini sudah di 30 watt ya chargernya. Di sini tulisannya, dia seperti itu. Dan ini dikasih yang Type C to Type C juga. Jadi nggak kayak Xiaomi yang masih mentok, masih bandel banget ya, masih keras kepala banget pakai A to C, ini udah C to C. Nice. Dan terakhir dikasih headphone juga, ini earbuds lebih tepatnya, bukan IM. Terus dikasih kabel OTG juga, dikasih adapter OTG. Jadi ya, untuk masalah kelengkapan Sharp memang one of the best, komplit banget, out of the box, sudah bisa langsung dipakai, casing dikasih, udah dikasih pre-applied screen protector juga. Overall Sharp sih kalau masalah kayak gini memang komplit sekali. Oh ya, gue mau bilang juga, ini gue bingung sama brand Sharp di Indonesia ya, dia tuh kerjaannya gitu terus gak sih? Rilis HP yang harganya mahal, overpriced, terus beberapa bulan kemudian dia jatuhnya gila banget. HP ini aja jatuhnya setengah. Terus yang Sharp Aquos R8S yang pakai Gen 2 ya, itu juga lumayan jatuhnya setengah juga. Dulu kan rilis berapa? Kayak 12 juta apa 10 jutaan. Sekarang cuma 65 jutaan di Tokopedia. Jadi kalau misalnya kalian mau ngelihat gue review HP tersebut juga bisa komen di bawah. Tapi ya, kenapa Sharp kayak gitu ya? Kayak doesn't learn from their mistake gitu. Udah tahu overpriced terus, tapi dia ngerilis dulu overpriced, abis itu nggak laku, turunin lagi. Hampir semua HP-nya dia kayak gitu terus. Anyway, mungkin kalian ada pendapat, bisa komen di bawah. Dan ini dia Sharp Aquos Sense 8. Untuk harga 3 jutaan yang udah turun ini, menurut gue ini HP value-nya mantep banget. Karena yang gue suka dari HP ini, compact form factor-nya. Dia hanya 6,1 inci, jadi
Waduh, enak banget. Dan dia panjang juga, jadi untuk scrolling ke Instagram, TikTok, pretty good. Dia lumayan tebal, makanya baterainya di 5000 mAh baterai. Di sini ada sinyalnya, sinyal si antena lainnya. Dan dia build-nya full dari metal, yang gue sangat rindu banget build quality kayak gini. Kalau zaman sekarang kan kalau HP mahal dari plastik, dari kaca semua untuk wireless charging. Ini full metal kayak gini sih, di tangan tuh masih nomor 1 menurut gue. Metal phone dipegang di tangan enak banget. Dia mengotak desainnya, tapi di sini lumayan curve, jadi masih enak. Terus di sini bisa kita ada logo Aquos. Terus antena lainnya kayak nyatu ke kamera gitu. Pretty good design. Gue sih suka sama desain Sharp ya, unik-unik. Dan untuk kameranya dia ada 2 kamera ya. Untuk si main kameranya dia punya megapiksel sebesar 50 megapiksel. Ini lumayan impresif, udah ada optical image stabilization dan bisa nge-record sampai 4K 30. Dan juga ada kamera ultrawide di 8 megapiksel. Sedangkan kamera depan ini di 8 megapiksel juga sayangnya, karena HP Jepang, Amerika gitu biasanya megapiksel kecil ya kalau di HP entry level gini. Dan bisa nge-record di Full HD 30 fps. Menurut gue udah oke sih. Dan kalau gue sendiri sih, lebih milih Sharp daripada Xiaomi karena dia software-nya kan bisa kalian tahu stok dan nggak tahu, HP Jepang tuh soul-nya beda ya gue rasa. Cuma memang masalah software-nya aja sih. Software kalau HP Cina sekarang lebih impresif. Di sini ada volume button yang di atas posisinya. Lumayan hard to press tapi it's fine. Ada power button yang berperan sebagai fingerprint. Juga di bawah di sini ada speaker yang posisinya agak unik ya. Dia kayak naik ke atas gitu, pretty unik. USB Type-C. Dan di sini ada headphone jack. Ini mantep banget sih. Jadi komplit juga ya di harga segini. Udah ada A sampai Z. Udah dikasih pre-apply screen protector. Dan untuk slotnya bagaimana slot SIM-nya? Ini yang gue suka sama HP Jepang juga ya. Mau Sony, mau Sharp, bukanya nggak usah pakai tool ya. Dia toolless banget, tinggal pakai kuku dan langsung ditarik. Gue suka sih kayak gini. Dan support micro SD juga. Dan dia ini support SIM. 1 SIM ya, ternyata dia single SIM karena ini nggak ada tulisan SIM 2-nya, dia 1 SIM dan 1 micro SD. Oh ya, untuk varian juga gue hampir lupa bilang, gue beli yang variannya ini tuh di storage 8GB RAM, 256GB. Jadi udah gede banget sih storage-nya, gue nggak butuh tambahan lagi. Oke, kita masukin lagi aja. Dan kita langsung nyalain boot up-nya seperti apa, animation-nya. Untuk software kalau nggak salah, Sharp tuh 2 tahun sama 3 tahun security ya. Correct me if I'm wrong. Sharp. Nice. By the way, kalau misalnya kalian lebih suka video kayak gini yang lebih, ya sedikit slow. Gue ngomongnya masih cepet, sorry. Gue lagi mencoba ngomongnya nggak cepet-cepet. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka yang slow seperti ini, lebih lama juga. Tapi kalau misalnya kalian suka, bisa komen di bawah. Dan gue kalau slow kayak gini hanya di unboxing aja ya. Untuk reviewnya masih seperti biasa kok. Dan seperti itu ya boot up-nya. Lumayan cepet juga, baterainya udah low bat karena ini mungkin unitnya udah lumayan tua juga, udah hampir setahun umurnya. Jadi gue mau setup dulu HP-nya dan nanti gue bakal balik lagi seperti biasa untuk first impresi. Kita cek bagaimana performance-nya, gue sangat excited. Biasanya 6 Gen 1 pakai Android stock sih mantep ya. Kita lihat aja gimana dan yang lain-lain seperti kamera dan videonya. I'll be back soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya dan seperti biasa yang pertama, kira-kira bagaimana kecepatan fingerprint dari Sharp Aquos Sense 8? Kita langsung tes. Oke, pretty quick. Tapi dia harus mikir dulu, gak secepat kayak Xiaomi lah ya. Tapi cukup oke lah, udah cukup cepat dan cukup bagus menurut gue. Dan untuk software version sendiri, punya penasaran gue lah bentar, ini ada sedikit debu. Out of the box di Android 13 ya. Jadi kalau misalnya kita ke About Phone, tuh, Android 13 dan software update kalau nggak salah dapat deh Android 14 sama 15, berarti cuma segitu aja ya. Ya sedikit menyayangkan tapi it's fine. Dan yang gue rasa memang ini bezelnya ngingetin gue sama iPhone XR, lumayan tebal. Bawahnya tebal banget, kanan kiri atas simetris tapi lumayan tebal. Bezelnya cukup tebal ini, cukup kelihatan kayak HP tahun 2021-2020 ya, tapi it's fine sih, gue sih nggak ada masalah. Dan desain belakang gue suka banget, desain kayak gini, it's just different. Pasti kalian bakal menengok orang-orang lah, soalnya kamera kayak gini, Aquos gitu different banget ya. Anyway, gue like and balance dulu. Yang gue mau bahas dari layarnya, apakah ada isu layar sendiri? Gue rasa ini gak ada isu sama sekali untuk yang unit gue, nggak ada green tint. Tapi kalau misalnya ada juga kan udah bisa di fix katanya sama software update, sudah pretty good. Dan tadi gue udah sempat coba ngedengerin dikit juga untuk speakernya. Speaker sendiri ini mono dan gak powerful banget, cuma cukup lah. Bisa dibilang suaranya bisa dibilang udah cukup. Jadi kalau misalnya kita coba apa ya, seperti biasa YouTuber favorit gue, Vanos, kita gedein. Volumenya harus agak full ya, biar lumayan keras.
Ya, audionya bisa dibilang kayak HP-HP 2 jutaan. 3 jutaan masih banyak yang lebih bagus dari HP ini. Tapi at least dia udah ada headphone jack, jadi kalian bisa colok aja ke situ. Dan kualitas audionya tadi gue tes bentar, udah cukup bagus. Tapi seperti biasa untuk lebih detail, bakal kita bahas di full reviewnya minggu depan. Untuk kualitas layar sendiri sih, ini juga menurut gue cukup bagus ya. Dia OLED, jadi vibrant, enak dilihat. Dan walaupun kecil, tapi masih sweet spot lah 6,1. Ini one-handed, nyaman sekali. Kalau misal gue ambil dari saku, bam! Nyaman lah, nyaman, pretty good. Dan untuk haptiknya bagaimana? Gue udah sempet tes bentar haptiknya. Ini haptiknya memang bukan haptik yang kayak HP-HP flagship yang bulat gitu, yang suaranya kayak duk duk duk. Ini suaranya masih bes-bes, tapi nggak bikin nyebelin. Bes-besnya lumayan, apa ya, susah dijelasin. Oke lah gitu, nggak enak banget. Dan ini bes-besnya memang sangat powerful banget. Menurut gue sih oke lah. Jadi bes-besnya ini nggak ada suara ya. Biasanya kan kalau yang HP murah gitu ada suara, ini enggak. Tapi memang untuk harga 3 jutaan ini masih banyak HP yang haptiknya lebih bagus. Jadi mungkin kalian mikir, lah bang, berarti apa bagusnya si Sharp ini? Menurut gue ada di 2 aspek, atau 3 lebih tepatnya. Aspek pertama, aksesorisnya komplit banget. Terus bodinya juga ini sangat premium, metal, dan ini komplit ya. Portnya semua ada micro SD, ada headphone jack, itu komplit banget. Dan yang kedua, kameranya. Kameranya ini pakai 50 megapiksel, ada optical image stabilization. That's pretty good. Dan yang ketiga, yang menurut gue ini kesukaan gue banget, softwarenya. Ini softwarenya pretty much stock Android. Jadi memang dibanding sama kayak HP lain kayak iQOO Z9 gitu ya, Z9X yang pakai 6 Gen 1 juga, ini kerasa jauh lebih smooth. Kalau misalnya mau dibanding sama HP Google Pixel lah ya, ini performanya kayak HP Google Pixel 5 lah, bisa dibilang kayak Snapdragon 765 5G ya. Smooth banget, dan ini enak banget. Cuma memang kalau misal kalian multitasking, download banyak aplikasi gitu, HP agak sedikit panas dan agak trauma throttling. Tapi selain itu, ini udah smooth banget performance-nya, dan enak banget lah. Kalau misalnya mau dibandingin sama HP Cina di harga yang sama, gue bisa jamin ini lebih smooth berkat softwarenya yang pakai stok Android. Jadi kerasa smooth banget, enak sih. Ya ini kayak performance HP 6 jutaan kalau di HP Cina. 6 Gen 1 lumayan powerful juga ternyata, dan dikombinasi dengan software, pretty good. Oke, jadi kita langsung aja tutup video ini dengan bagaimana kualitas 50 megapiksel optical image stabilization kameranya. Oke, kita langsung allow. Dan kita langsung coba aja bagaimana. Yang pastinya kita bakal matiin si itunya, tadi AI-nya. Other application uses the camera. Apa aplikasi lain? Tadi dulu ya. Ternyata ini kalau gue coba launch kamera, dia nggak mau nge-launch, bisa kita lihat tuh. Ada aplikasi will use the camera, ini kayaknya nge-bug. Jadi gue harus install software dulu. Jadi mungkin tes kameranya kita langsung di full review aja ya. Jadi sekarang cuma segitu aja mungkin videonya. Dan ya kalau misalnya kalian mau lihat full reviewnya minggu depan, thanks for watching dan I am out. See you. Oke guys, jadi ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 di Sharp Aquos Sense 8. By the way, sorry tadi gue kira ini error ya tadi kameranya, tapi pas gue cek di reset sekali factory reset, dan ternyata bener lagi ini cuma ngebug aja ke software di kameranya, dan ini udah betul lagi. Jadi tadi gue di endingnya tiba-tiba, jadi kita endingnya bakal di video Sharp Aquos Sense ini aja pas lagi video recording. Nah, noise di sini bisa kita lihat. Ya cukup ada ya, kelihatan banget teman-teman. Tapi ya kualitas untuk HP 3 juta ini bagus loh 4K-nya. Detailnya oke, nggak over sharpen, dan dia untuk ngezoom maksimal bisa sampai 8 kali. Nice. Oke, jadi gue bakal ending video di sini, dan gue bakal tutup dengan beberapa sampel foto. Jadi ya, thanks for watching lagi. Sorry ya, gue kira tadi error, tapi ini pas udah beberapa jam lewat ternyata bisa. Jadi ya, gue taruh sini aja untuk tes video dan fotonya, dan ini dia tes beberapa fotonya. Thanks for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk review HP ini. Bye.